Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Taufik Pradana di Sekam Pikiran nomor 14 tanggal 2 Januari 2026 hari Jumat. Di video terakhir saya membahas tentang bagaimana reaksi saya dengan video yang saya buat dan potensi yang saya sia-siakan dan bagaimana cara untuk memulai untuk merubah diri. Entah saya sendiri juga lupa apa yang saya bahas di video tersebut. Ya, mau bagaimana lagi. Yang jelas, saya ingat saya perlulah untuk sekali-kali untuk memperhatikan diri sendiri dan bagaimana diri bereaksi dengan berbagai hal. Dari itu topik-topik yang rasanya sulit untuk dipahami atau kadang kita malas untuk pikir dan mengapa. Dan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, kita mulai memahami diri sendiri. Dan dengan pemahaman tersebut, kita baru bisa merubah diri. Bagaimana mau berubah? Tentu saja, semua orang pasti ingin untuk berubah menjadi lebih baik. Ya, tergantung definisi mereka apa itu baik. Pada akhirnya kembali lagi pada tujuan masing-masing. Pertanyaannya, apakah engkau sudah memiliki tujuan? Apa tujuan? Apa tujuan dari diri kita di dunia? Ya, sederhananya ya masuk surga, kembali ke akhirat. Dan dunia ini hanyalah hanya lupa namanya. Ya intinya sebagai alat bingung juga menjelaskannya. Hanya sebuah proses, bukan sebuah akhir. Ya, saya sendiri juga bingung menjelaskannya. Dan kembali lagi dengan yang sebelumnya tentang bagaimana kita perlu untuk memahami diri sendiri agar bisa berubah menjadi lebih baik. Di luar daripada itu, kita juga perlu untuk memperhatikan bagaimana lingkungan di luar kita, bagaimana orang lain dan lingkungan di sekitar kita mempengaruhi diri kita. Jadi seperti saat lagi naik motor, terus melihat map dan melihat bagaimana setiap jalan yang ada di map menuju tujuannya kita inginkan. Apakah jalan tersebut rusak? Apakah mudah dilalui? Bagaimana landscape yang kita akan lalui. Dengan mengetahui bagaimana lingkungan dan orang lain mempengaruhi kita, maka kita bisa memilih antara membiarkan lingkungan mempengaruhi kita atau tidak. Karena jika contoh Anda melakukan hal tertentu
makan makanan tertentu. Pertanyaannya, bila Anda tidak mengetahui yang mempengaruhi Anda untuk makan makanan tersebut, pada akhirnya akan muncul perasaan bahwa ya inilah saya. Anda mengidentifikasi bahwa Anda memang menginginkan untuk makan makanan tersebut. Tapi apakah begitu? Apakah memang asalnya dari Anda? Nah, itu yang perlu diinvestigasi. Perlu ketahui sebab dan pengaruh dari perilaku Anda sendiri. Mengapa Anda semacam ini? Mengapa Anda berperilaku apapun perilaku Anda? Saya tidak akan mengatakan secara spesifik. Ya, agar Anda bisa mengisi sendiri bagaimana detailnya. Kan pertanyaannya, kita sendiri kan harus bisa memilih atau decide, memilih pilihan. Sekarang kalau kita tidak mengetahui apa saja yang bisa kita pilih, bagaimana kita akan memilih? Saya masih ingat dulu waktu beberapa bulan yang lalu ditanya oleh bude saya, "Kowe besok arep ngapa?" Ya, menurut saya sih pertanyaannya umum ya bagi semua orang. Besok arep ngapa? Bagaimana masa depanmu, tujuanmu arep ngapa, kerjanya kepriwe? Kan pertanyaan-pertanyaan ini kan terlalu broad, terlalu umum. Ya, sebenarnya hanya sebagai jangkar, anchor. Kalau sudah sudah mengafirmasi atau mengatakan iya bahwa di tahun berapa saya akan melakukan ini, Anda sudah planning lah. Jadi kalau Anda mengingat plan Anda, langsung saya tahun ini saya ingin memiliki pencapaian tertentu, maka akan muncul pikiran bagaimana saya akan mencapai pencapaian tersebut, tindakan apa yang akan membuat saya bisa mencapainya. Nah, dengan intensional, dengan kemauan untuk mencapai tujuan tertentu, kita dapat memilih apakah suatu kegiatan bisa mengantarkan kita menuju tujuan tersebut atau tidak, ataukah tujuan tersebut atau kegiatan tersebut malah membuat kita semakin jauh dari tujuan kita. Ya, itulah pentingnya tujuan, agar setiap perbuatan itu ada akhirnya, ada tujuannya. Jadi tidak hanya sebagai bersekedar, tidak hanya bersenang-senang. Jadi kayak contoh maca buku lah, maca cerita, apa nonton ceritanya gue tentang orang yang ingin menyelamatkan bumi dari alien. Lah terus kan karakternya pasti akan berusaha untuk gimana caranya menyelamatkan alien, dan bukannya malah melakukan hal yang tidak membuat dia semakin dekat dengan menyelamatkan bumi. Itu beriwe ya. Ya, bayangkan saja seperti itu. Dengan reimaginasi atau membayangkan diri sendiri sebagai karakter yang bisa mencapai suatu tujuan, akan semakin mudah kita untuk percaya pada diri sendiri kalau ya bisa. Hanya tinggal dicari tahu aja ini bagaimana. Pada akhirnya kita pun perlu untuk mencari tahu, untuk belajar. Kisi kepriwe sebenarnya. Saya rasa walaupun saya tidak mengetahui bagaimana orang sebenarnya sudah mengetahui hal-hal semacam ini, ya saya rasa ya seharusnya mereka sudah
seharusnya mereka sudah memahami hal semacam ini, karena kalau tidak bagaimana ya, mungkin saya juga tidak tahu ya, yang namanya itu juga Allah. Dan kalaupun kita sudah memiliki tujuan, kita sudah memiliki jalan, sudah mengetahui landscape probabilitas yang sudah ya diketahui, dan terus saja gagal, padahal sudah mencoba berulang kali, terus saja gagal. Dan pada akhirnya kita mulai bertanya-tanya, apakah kita bisa? Ya, sabar. Apa itu sabar? Sebenarnya apa sih sabar? Angger bagaimana kita mengatakan orang itu sabar? Contoh, biasanya kalau orang dikatakan sabar saat ada orang yang mencaci maki, saat ada yang berkata buruk kepada dia tetap diam saja, sabar. Apakah diam itu sabar? Apakah diam saja walaupun apa tadi, hal-hal buruk terjadi padanya, dia tidak tidak tergores lah istilahnya? Apakah itu yang dimanakan sabar? Mungkin. Tapi diam kan seseorang yang sabar walaupun hal buruk terjadi pada dirinya, dia tetap melakukan yang dia rasa bisa dapat mencapai tujuan. Berarti tetap berusaha, bukannya diam, tetap berusaha walaupun tidak tercapai pencapaiannya, tetap berusaha. Jadi ya, sabar itu hampir sama dengan pantang menyerah, ya Pak. Oke, nyawa tuh ahli bahasa coy, nyawa orang ngerti definisi kata. Ya kudune sih semua orang sih sudah mau tahu definisi setiap kata yang mereka gunakan ya. Masa orang ngerti sih bagaimana itu? Bagaimana? Sejak kali ya ngomong masa orang ngerti. Aduh. Ya memang harus memiliki iman yang kuat, kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman yang kuat, terus berbuat yang baik dan mengingatkan orang lain tentang kebenaran dan kesabaran. Wal ngasri gitu, al asr. Iman. Tiada orang yang semua orang semua manusia itu nyok kelalen. Astagfirullahaladzim. Semua orang itu rugi kecuali orang yang beriman, yang berbuat baik, mengingatkan tentang kebenaran dan mengingatkan tentang kesabaran. Yaitu al-asr. Apa sih perbedaan hewan dengan diri kita? Hewan kan juga bisa memilih, tapi kan memilih berdasarkan insting, dan tujuan mereka kan untuk survival, untuk makan, hidup. Dan semakin lama, dan kebanyakan orang di dunia sekarang juga mentalnya itu mental survival, mental bertahan hidup. Kan bertahan hidup kan mencari kebutuhannya, mencari makan, mencari uang. Jadi lebih ke
mental bertahan hidup. Dan pada akhirnya tujuan dari bertahan hidup kan mencari kebutuhan agar bisa tetap bertahan. Padahal ya padahal tujuan kita hidup bukan untuk bertahan, ya untuk mencapai akhirat. Akan tetapi tentu saja untuk mencapai akhirat ada baiknya kita juga bertahan ya. Tapi dalam bertahan hidup, jika tujuan akhirnya adalah bertahan, maka akan beda dengan jika tujuan akhirnya itu akhirat. Ya sebagai secondary lah, apa ya, kayak oke lah jalan ada duit tapi kan kasih teng sholat, oke lah nyora teng mangan tapi kan kasih teng sholat. Jadi tujuannya tetap akhirat baik. Oke lah nyurung teng ngomong, urung teng menyebarkan pesan lewat video, ya tetap karo ya tetap berusaha, tetap sabar, tetap usaha, tetap dilakukan dan juga berdoa, tetap terus bertahan. Dan tentu saja kita memiliki kemampuan untuk memilih apakah kita akan memiliki mental bertahan hidup atau mental akhirat. Kok akhir-akhir ini yang rasanya kayak lost, tugas sudah dikerjakan jalan baik-baik, aduh kayak menyia-nyiakan. Jadi berapa enak ya, menyia-nyiakan ya gue. Pada akhirnya kita perlu untuk menavigasi landscape probabilitas. Apa itu landscape probabilitas? Jadi apa ya, ya sing mau yang kayak Paping Batu Raden menuju tempat tertentu, maka harus perlu mengetahui map. Dalam hidup, jika kita memiliki suatu tujuan, maka perlu mengetahui setiap langkah, setiap perbuatan, setiap apa ya, setiap hal yang pada saat ini di lingkungan sekitar kita yang bisa membantu kita menuju tujuan tersebut. Dan untuk mengetahui apakah ada hal yang di lingkungan sekitar bisa membantu kita ke tujuan, makanya perlu berusaha mencari tahu. Jadi kayak mapping lah, menggawe map eta memetakan apa ya, memetakan tujuan, memetakan jalur menuju tujuan. Ya kayak tuh yang bingung deh jelasannya asem. Memetakan jalur menuju tujuan, ya gue mengetahui langkah-langkah ke tujuannya apa, gue perlu ngapa, ya wis kayak dilakukan. Akan tetapi kan kadang gagal terus, dan gagalnya itu kenapa juga perlu diketahui alasan kegagalan itu terjadi. Kalau kita tidak tahu, aduh nyong tengok banyak kenapa ya, kalau tidak dicari tahu kenapa kok gagal,
kemungkinan besar kok njajal maning gagal maning. Karena ki kena ngapa gagalnya orang ngerti. Jadi perlu dicari tahu. Berarti contohnya ya kayak ya ada bingung jelasannya tuh. Baru wis 20 menit gile. Cukup apa ya? Cukup lah. Ya oke, terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.